terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Junia, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 program studi pendidikan biologi di Universitas Khairul Ternate. Asal instansi saya SMK Kesehatan Reformasi, Kecamatan Pontianak Selatan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai salah satu syarat uji kinerja dengan materi pokok pencemaran lingkungan, submateri pokok pengolahan limbah di kelas 10 farmasi. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen agar pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Belum, Mas? Sudah sarapan belum? Belum. Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum mana? Coba angkat tangan. Saya Iqbal, Sally, kenapa belum? belum 5 kali. Berarti kalau si Iqbal pasti kesiangan nih. Yes. Ya, nanti diatur pola tidurnya ya, atau pakai alarm biar tidak kesiangan. Oke, kalau gitu Ibu ulangi lagi ya. Kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak, jawabnya seperti biasa bagaimana? Pagi. Yes. Ya, pagi, yes. Ingat? Nah, oke ya. Oke, selamat pagi anak-anak. Yes. Oke, harus tetap semangat ya. Oke. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya biar kita mendapat keberkahan atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Ya, Iqbal, doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa berat. Doa selesai. Oke, anak-anak kita absen dulu ya. Si Agatha hadir ya, Aisyah hadir, Agustia, Dewi hadir, Diana Oke, Hasanah, Intan. Coba perhatikan kanan kirinya, ada sampah di bawah. Oke, kalau ada sampah silakan diambil. Iqbal, itu di depannya. Kalian pikir tidak nih? Pikir, tapi kok masih ada sampah. Ayo, yang ada sampah kiri kanannya diambil. Ada nggak? Itu tidak ada. Ayo Iqbal. Ini si Hasan, si Nafis. Oke. Ayo, oh nggak bisa ya? Oh bisa. Ya, buang dulu. Sudah. Sudah ya. Oke. Ya kalau sudah, ingat ya tetap jaga kebersihan kelasnya. Karena kalau kelasnya bersih, tentunya kita gimana? Enak dalam belajar. Pintar ya. Oke. Masih ingat juga kata pepatah kebersihan pangkal dari iman. Kebersihan pangkal iya, kesehatan ya. Kalau kebersihan sebagian dari iman itu adalah hadis. Kalau kebersihan pangkal kesehatan itu adalah pepatah. Berarti kebersihan pangkal kesehatan, berarti kebersihan mempengaruhi kesehatan. Betul? Benar. Ya, jadi kita harus tetap menjaga kebersihan. Ingat ya. Ya. Anak-anak, coba kalian lihat, Ibu pegang apa ini?
Ya betul, limbah anorganik. Wujudnya berbentuk padat. Ya, jenisnya adalah jenis plastik. Ya, jadi wujudnya apa? Padat. Oke, mau padat ataupun plastik, ini kalau di lingkungan, ya, di lingkungan ini dampaknya bagaimana sih sama plastik ini di lingkungan sekitar? Dampaknya, apa tadi yang kamu busuk? Novita, ya dampaknya suka membusuk, akhirnya membuat lingkungan menjadi ya banjir salah satu. Kemudian si Iqbal bilang gimana? Tercemar. Jangan takut nak, ya tercemar. Oke ya. Semua jawabannya benar. Masih ingat pelajaran minggu lalu kita bahas tentang apa? Pencemaran ada berapa? Ada udara, jangan takut. Ada udara, ada tanah. Tadi bungkus bungkus limbah cair ini termasuk pencemaran yang mencemari air. Betul, salah satunya kemudian? Ya, betul. Limbah padat tadi yang plastik tadi, bagaimana solusinya supaya dia tidak menjadi pencemar? Di daun ulang. Benar ya? Maka dari itu tujuan kita hari ini ialah peserta didik dapat mengidentifikasi upaya dalam penanganan limbah limbah anorganik dan membuat produk daur ulang limbah anorganik yang berada di lingkungan sekitar. Maka dari itu minggu lalu Ibu suruh kalian membawa limbah anorganik. Ya, membawa limbah anorganik. Paham? Paham ya. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang manfaat dari kompetensi yang kita pelajari. Ya, manfaatnya adalah biar kalian tahu bagaimana cara mengelola apa? Iya, mengelola limbah yang dari plastik tadi biar tidak mencemari lingkungan sekitar. Ya, karena kita tahu kan limbah plastik itu tidak bisa terpisahkan dari lingkungan. Ya, betul nggak? Ya kan, betul kan? Contohnya saja tadi rinso cair itu dipakai setiap hari tidak? Dipakai setiap hari. Ya, kan? Dipakai setiap hari, satu buah rumah satu bungkus. Kalau beribu-ribu berarti berbungkus bungkus, dan itu bisa merusak lingkungan. Oke? Paham? Paham. Oke, kalau paham, Ibu mau menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tadi membuat produk daur ulang limbah anorganik. Ya, kemudian kalian juga akan mengisi LKPD. Ya, kalian akan mengisi LKPD. LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Jadi nanti kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di LKPD ini. Ya? Nah, kemudian teknik penilaiannya ada individual, ada juga yang kelompok. Ya, semuanya dilihat dari keaktifan kalian dalam pembelajaran. Ya, mulai dari pembuatan produk sampai diskusi. Ya. Kemudian penilaian produk yang kalian buat itu ada 3. Yang pertama dilihat dari penyiapan alat dan bahan. Ya. Kemudian yang kedua dari proses pembuatannya, dan yang ketiga dari produk yang kalian buat atau hasil produk yang kalian buat. Ya, paham? Nah, jadi diusahakan setiap kelompok aktif ya, jangan sibuk sendiri. Ya, karena nilainya ada individual, ada juga yang kelompok. Tentunya dengan rasa kerja sama dan tanggung jawab. Ya, oke. Dari tadi kan kita ngomong tentang limbah dan limbah. Coba Nafisa, ya, apa itu limbah? Coba, Pak.
salah nggak apa-apa. Ya, nanti kita jelaskan. Ayo pakai mic-nya biar kedengaran. Iya. Ya, udah nggak apa-apa. Ayo, apa? Sisa pemakaian. Ya, jadi limbah itu benar kata temannya tadi, sisa atau apa sisa barang atau benda ataupun aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai lagi. Ya, contohnya tadi dari unsur cair, bungkusnya sudah tidak terpakai lagi. Kemudian apa lagi contohnya? Apa? Kantong plastik. Ya, kantong plastik yang sudah tidak pakai, ya, itu juga termasuk dari limbah. Limbah berdasarkan wujudnya, ada yang tahu tadi? Ada berwujud apa? Ya, ada cair dan limbah B3 ya, berbahan berbahaya dan beracun. Ya, limbah organik contohnya apa? Coba Lukman, limbah organik. Ayo, yang organik itu ya bekas-bekas sayuran. Kalau anorganik, Iqbal, apa? Yang tadi yang kamu bilang apa? Sampah plastik. Plastik. Ya, jadi organik itu contohnya sisa-sisa sayuran, dan organik contohnya plastik. Sedangkan limbah B3 ada yang tahu contohnya? Ya, betul kata Iqbal. Iqbal ini mau jawab tapi takut salah, nggak apa-apa. Yang benar ya, pestisida. Apalagi selain pestisida? Apa? Cairan ya. Seperti amoniak juga masuk, formalin juga termasuk, sianida juga termasuk, ya? Paham? Sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita ya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Seperti kelompok biasa ya? Oke, silakan sudah bersama kelompok? Sudah, Ibu. Oke, kalau udah Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Iya. Kelompok 4. Ya. Oke. Kalau sudah, coba kalian perhatikan gambar ini ya. Tentang pengelolaan limbah. Tentang pengelolaan limbah. What do you mean? Apa ya? Kalian pikirkan. Oke, ini gambar apa? Gambar banjir. Oke, coba Intan. Menurut Intan, apa penyebab banjir ini? Buang sampah sembarangan. Si Sally apa saya? Aliran sungai tersumbat. Coba Krestia, menurut Krestia, kenapa bisa aliran sungai itu tersumbat? Karena banyaknya sampah. Ya, karena banyaknya sampah. Bentar ya. Coba lihat gambar yang ini. Ini gambar apa? Coba Novita, perhatikan gambarnya. Itu gambar apa? Sampah. Iya, tumpukan Sampah. Tumpukan sampah. Ini kalau tumpukan sampah ini akibatnya gimana sih untuk lingkungan? Tercemar. Bau ya, salah satunya bau kotor. Iya. Menurut kalian ini penyumbang dari tumpukan sampah ini tidak? Ya. Ya, betul ya. Jajan di kantin. Betul ya, seperti itu ya. Beli pentol dan sebagainya itu merupakan iya, sumber ya. Oke. Coba sekarang kalian perhatikan. Perhatikan video berikut ini.
Bagaimana upaya mengatasi limbah anorganik di lingkungan sekitar? Tadi yang dari video tadi apa? Buang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi tadi? 3R. Ya, 3R. Reuse. Apa lagi? Reduce dan ya, recycle. Kita masuk ke desain perencanaan proyek. Sudah bawa alat dan bahannya? Sudah tahu mau desain apa? Kelompok satu? Hiasan dinding Yang sedikit dari? dari Plastik. Kelompok dua? Kotak pensil. Kotak pensil dari? Botol bekas. Sedotan. Ya. Kelompok tiga? bunga Bunga dari? dari botol Dari bekas bekas. Kelompok empat? dari foto. Oke, foto. Ya. Oke. Jadi nanti satu kelompok ibu izinkan menggunakan HP untuk melihat desainnya ya. Satu kelompok satu ya. Oke, paham? Sedangkan untuk waktunya bagaimana? Waktunya berapa menit? 30 menit. Dimaksimalkan ya 30 menit. Oke. Kelompok 4 gimana 30? Oke ya, berarti 30 menit. Oke. Sudah semua? Nah, kalau sudah, kita ke tahap presentasi ya atau penyajian hasil. Coba kelompok satu dulu. Berdiri di sini. Kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kelompok kami memilih sektor plastik untuk diolah menjadi hiasan dinding.
Alasannya karena sendok kami ini sering digunakan di masyarakat untuk bisnis makanan, contohnya usaha catering. Karena harga sendok yang lebih murah dari sendok biasa plastik. Setelah dimakan langsung dibuang dan akhirnya menjadi sampah limbah yang mencemari lingkungan. Manfaatnya, dengan didaur ulang sendok plastik tersebut dapat mengurangi sampah. Hasil hiasan dinding dari sendok plastik juga dapat mempercantik ruangan. Oke, itu presentasi kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak, mari tepuk tangan. Dalam penanganan limbah anorganik, kami membuat tempat pensil dengan bahan dasar pipet es, bekas, dan botol plastik bekas. Alasannya, pipet es ini banyak digunakan untuk usaha minuman. Hampir setiap warung makanan menggunakan pipet es. Untuk minuman, pipet es ini hanya dipakai sekali, setelah itu dibuang. Jadi, manfaat didaur ulangnya, pipet es dan botol plastik dapat mengurangi limbah anorganik. Botol plastik yang dibuat selain tempat pensil dapat digunakan sebagai tempat sikat gigi atau tempat sendok. Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil olahan kami, yaitu bingkai foto dan hiasan dinding dari sedotan es. Oke. Alasan kami mendaur ulang ini yaitu limbah anorganik dari pipet es, karena pipet es banyak digunakan sehari-hari oleh manusia untuk minum, baik di lingkungan sekolah, di kafe-kafe, warung, dan tempat lainnya. Manfaat dari daur ulang ini yaitu untuk mengurangi limbah anorganik di lingkungan. Bingkai foto yang dihasilkan mempercantik ruang tamu, kamar, ataupun di sekolah, ruangan kelas yang ada di sekolah. Lalu bisa dijadikan usaha karena lebih bagus dan lebih murah juga. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada? Tidak ada? Oke, silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tahap menguji pengalaman kalian ya. Oke, tahap menguji pengalaman ini Ibu mau 2 orang untuk menyampaikan idenya atau pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran ini sangat menyenangkan karena saya dan teman-teman bisa berperan langsung ikut dalam mendaur ulang limbah anorganik menjadi produk yang bermacam-macam. Contohnya ada bingkai foto, hiasan dinding, pot bunga, lalu tempat pensil. Dengan mendaur ulang limbah anorganik ini, kita bisa mengurangi limbah plastik yang ada di sekitar kita. Dimana seperti yang kita ketahui bersama, limbah plastik ini sangat sulit terurai. Dia memerlukan waktu kurang lebih 50-100 tahun lamanya. Jadi dengan mengolah limbah anorganik ini, setidaknya kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita dan produknya pun bisa kita manfaatkan juga.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya di sini akan pengalaman saya pengalaman di pelajaran ini menyenangkan. Saya dan teman-teman bisa bekerja sama mengolah limbah plastik sehingga pembelajaran tidak membosankan. Selain itu, saya juga jadi tahu ternyata saya mendaur ulang limbah banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi limbah organik di lingkungan. Limbah organik ini dapat merusak lingkungan karena selain itu membuat tanah menjadi tidak subur. Membuat tanah Ya, tidak. dari saya terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ocha. Ya, benar ya. Tadi pengalaman si Hasanah dengan si bagaimana si informasi ini sulit sekali terbuat. Ya, kalau gitu kita masuk ke ini kegiatan terakhir. Kegiatan silakan kembali ke posisi awal lagi. Pada kegiatan penutup ini itu mau kita menyimpulkan bersama-sama ya tentang materi pembelajaran kita hari ini. Coba angkat tangan dulu. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, angkat tangan. Siapa lagi? Biar Bu lihat. Ya, oke. Oh, yang paling tinggi ini adalah Nafisa. Oke, Ibu mau Nafisa aja. Oke, ini Nafisa. Jangan takut, ini pakai Nafisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan dari pelajaran yang saya dapat hari ini, yaitu limbah adalah bahan sisa atau buangan yang digunakan oleh manusia yang dapat mencemari lingkungan. Dan pengolahan limbah organik dapat dilakukan ramah lingkungan dengan cara reuse atau memakai ulang, reduce mengurangi pemakaian, recycle mendaur ulang, dan replace mengganti. Sekian dari kesimpulan yang saya dapat. Terima kasih. Ya, oke, tepuk tangan. Oke, tadi kan Ocha kenapa Ocha sakit kan? Tadi kan si Nafisa bilang ada reus, tadi apa? Reus itu menggunakan kembali. Kemudian reduce mengurangi recycle. Replace tadi apa? Menggantikan tempat. Coba Ibu ngasih satu-satu contohnya. Tadi reus menggunakan kembali. Contohnya seperti apa Aisyah? Ayo. Contoh dari mereus menggunakan kembali. Nah, apa? Sendok? Sendok apa? Sendok plastik. Setelah pakai dipakai lagi gitu. Atau gimana? Sendok plastik aja. Ada yang lain contohnya? Sendok steris sama pipet. Gimana? Steris bisa dipakai kembali. Oh. Cara dicuci. Gitu, menggunakan kembali ya. Oke, yang lebih tepatnya itu contohnya adalah tadi si ember bekas itu kita pakai kembali untuk membuat pot bunga. Ya, itu contohnya. Paham? Ya. Oke, kemudian kalau reduce mengurangi, contohnya seperti apa? Mengurangi pencemaran, apa Selis? Membuang sampah pada tempatnya, betul. Salah satu upayanya adalah membuang sampah pada tempatnya. Selain itu ada lagi apa? Ya, menghemat penggunaan kertas dan plastik. Ini maksudnya plastiknya itu kalau pembelanjaan yang sedikit jangan menggunakan plastik. Kalau recycle mendaur ulang, contohnya apa? Kerajinan. Jadi yang tadi kita buat ini adalah mendaur ulang. Yang replace tadi mengganti. Contohnya seperti apa? Mengganti barang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berkali-kali. Ya, contohnya apa? Betul. Contohnya sendok plastik bisa diganti dengan sendok stainless. Ya, sendok stainless karena sendok stainless bisa dipakai berkali-kali. Ini ada lagi? Botol minum. Ya, botol minum menggunakan botol minum. Ya, jadi nggak beli yang plastik.
Ya, bisa dipakai kembali. Oke, bisa juga tadi ya biasanya kita belanjanya itu kan pakai bawa barangnya kan pakai kantong plastik kan. Nah, kita bawa keranjang memang dari rumah. Bisa juga ya, kayak seperti itu ya. Paham? Paham. Tadi kan kita ngomong itu dari pengolahan limbah padat, ya, limbah yang berbentuk padat. Betul Yuda? Iya. Kalau berbentuk cair itu ada 3 cara. Ada tahu? Yuda tahu? Iya. Kamu punya apa? Punya HP kan? Oke, kalau yang cair itu ada 3 cara, yaitu secara fisik, kimia, dan biologi. Ya, kalau secara fisik itu contohnya seperti menyaring limbah ya, menyaring air, terus dengan cara pengendapan juga. Kalau secara kimia dengan menambah zat kimia, contohnya klorin. Tahu klorin? Si Sally tahu klorin? Klorin itu digunakan untuk membersihkan air, ya. Kemudian bioremediasi atau menggunakan makhluk hidup, ya. Contohnya itu penggunaan ini pesawat bangunan itu untuk air yang tercemar oleh minyak. Paham? Oke. Kalau paham, kita masuk ke tahap evaluasi. Ya, siapa pensil kalian? Bukan kalian? Ya, pensil atau buku terserah lah, karena soalnya seperti ini kan. Untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, ya. Oke. Menurut kalian bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana membuat produk tadi? Seru? Seru. Ada pengalamannya? Ada. Oke, bagus ya. Alhamdulillah kalau pembelajaran hari ini menyenangkan. Semoga pembelajaran kita ini mendapatkan kebaikan. Intinya ilmu yang bermanfaat. Oke, Ibu menyampaikan pembelajaran kita untuk minggu depan. Ya, minggu depan karena kita sudah selesai materinya, berarti minggu depan kita ulangan harian. Ya, kalian pelajari lagi tentang pencemaran lingkungan. Tadi pencemaran lingkungannya kan ada 3 kan? Pencemaran air, tanah, udara. Kalian pelajari penyebabnya, dampaknya dan cara penanggulangannya, ya. Sampai dengan materi kita hari ini, yaitu lebih dikhususkan pada pengolahan limbah, yaitu limbah padat, yaitu anorganik. Ya, kan kita tahu limbah anorganik ini sangat sulit terurai. Tadi berapa tahun? 50 sampai 100. Iya, 50 sampai 100 tahun. Jadi belajar ya. Oke. Kalau gitu tadi si Iqbal ya yang pimpin doa ya. Sekarang Ibu mau si Lukman pimpin doa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hana kalau gitu Ibu